Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku siswa baru kelas 7 yang hebat, yang saya banggakan pada hari kedua layanan orientasi peserta didik baru ini, tanggal 14 Juli tahun 2020, saya akan menyampaikan hal-hal terkait dengan tata tertib selama kalian nanti bersekolah di SMP Negeri 21 Surabaya. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama tentang hak siswa. Ada beberapa hak siswa untuk kalian, diantaranya hak untuk memperoleh pendidikan dan bimbingan sehingga memiliki sikap yang karimah, hak memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi sekolah dengan baik. Selain hak yang kalian peroleh, kalian juga wajib melaksanakan beberapa kewajiban sebagai siswa. Di antaranya adalah peserta didik wajib menjadi anggota OSIS atau organisasi siswa intrasekolah yang merupakan satu-satunya wadah organisasi peserta didik di sekolah. Berikutnya, setiap peserta didik menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, belajar sungguh-sungguh dan tekun, taat dan patuh kepada peraturan sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri terprogram, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, kemudian wajib melaksanakan 7K, melaporkan kehilangan dan penemuan barang kepada wali kelas dan atau guru BK, dan mengikuti kegiatan peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan saya sampaikan garis-garis pelaksanaan selama kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, kegiatan sekolah untuk siswa kelas 7, 8, 9 sama akan dimulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.30. Berikutnya, sebelum waktu belajar diawali dan sesudah jam terakhir, peserta didik dan guru berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipandu dari sentral. Doa mengawali kegiatan belajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, mengaji dan sholat duha bagi yang beragama Islam, proses belajar mengajar, doa mengakhiri kegiatan belajar, membersihkan kelas, dan menyanyikan lagu wajib nasional yang dipandu dari sentral. Kemudian, setiap permulaan pelajaran dan akhir pelajaran, peserta didik memberi hormat dan salam kepada guru. Jika sudah 5 menit Bapak Ibu guru mungkin belum hadir di kelas, pengurus kelas mohon melaporkan kepada guru piket supaya segera ada tindak lanjut. Berikutnya, bila guru yang bersangkutan tidak hadir, peserta didik mengerjakan tugas dari guru yang bersangkutan dan akan difasilitasi oleh guru piket hari itu. Yang ketujuh, pengurus kelas membantu sekolah mencatat peserta didik yang tidak hadir pada tiap jam pelajaran. Berikutnya, meninggalkan kelas pelajaran, pulang, pergi, keluar halaman sekolah sebelum jam pelajaran berakhir harus mendapat izin dari guru yang mengajar dan atau guru piket dan BK. Saat jam pelajaran peserta didik dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu proses belajar mengajar. Nah, pada jam istirahat, semua peserta didik berada di luar kelas. Yang terakhir, apabila guru yang mengajar di kelas berhalangan hadir, peserta didik membaca di perpustakaan atau melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk dari guru piket hari itu.
Kemudian yang kedua, tentang siswa tidak masuk sekolah. Nah, bagi kalian yang mungkin hari itu tidak bisa masuk sekolah, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Di antaranya, izin tidak masuk sekolah diberikan paling lama 3 hari dengan keterangan atau permohonan izin secara tertulis dari orang tua. Yang kedua, tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari karena sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter. Berikutnya, tidak masuk sekolah 3 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan. Sekolah akan mengkonfirmasikan kepada orang tua. Dan yang keempat, kehadiran minimal 90% dari hari efektif per semester. Berikutnya hal-hal terkait dengan pelajaran olahraga praktek di lapangan. Ada yang perlu kalian perhatikan, di antaranya pada waktu pelajaran olahraga wajib mengenakan pakaian atau seragam olahraga. Tidak diperkenankan memakai seragam sekolah lain. Yang kedua, kelas yang mendapatkan giliran olahraga di luar sekolah ketika menuju dan kembali dari lapangan harus bersama-sama di bawah pengawasan guru mata pelajaran olahraga. Selanjutnya, selesai pelajaran olahraga atau pelajaran-pelajaran terkait praktek, peserta didik wajib mengembalikan alat-alat pelajaran ke tempat semula di bawah pengawasan guru yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan seragam sekolah. Tolong diperhatikan terkait dengan seragam sekolah. Yang pertama, hari Senin kalian memakai seragam putih biru dengan atribut lengkap. Bagi peserta didik putri, memakai jilbab berwarna putih polos berlogo sekolah. Hari Selasa dan Rabu, memakai seragam putih biru dengan atribut lengkap. Bagi peserta didik putri, memakai jilbab berwarna biru dongker. Berikutnya hari Kamis, seragam batik atau seragam khas dari sekolah. Bagi peserta didik putri, memakai jilbab berwarna senada dengan bawahannya. Kemudian di hari Jumat, peserta didik memakai seragam pramuka dan menggunakan hasduk. Bagi peserta didik putri, memakai jilbab berwarna coklat tua dan berlogo sekolah. Berikutnya, peserta didik harus berpakaian rapi dan bersahaja. Ya, hemnya dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan kecuali seragam khas sekolah atau batik. Nah, berikutnya masih tentang seragam sekolah, peserta didik harus bersepatu hitam polos dan tidak berkaret selain hitam. Ya, jadi hitam polos. Kemudian peserta didik putri tidak boleh bersolek dan memakai perhiasan secara berlebihan. Berikutnya masih tentang seragam, peserta didik dilarang mengecat kuku, bertato, dan bertindik. Dan yang terakhir, peserta didik harus memiliki potongan rambut rapi untuk yang laki-laki, model 321, serta tidak diperkenankan memakai anting dan gelang. Itu kewajibannya ya. Berikutnya akan saya sampaikan pula tentang larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan selama bersekolah di SMP Negeri 21. Di antaranya, peserta didik dilarang makan dan atau minum pada saat jam KBN kecuali seizin guru yang mengajar. Kemudian peserta didik dilarang mengucapkan kata-kata yang kotor. Peserta didik dilarang ikut dalam organisasi terlarang atau grup liar. Peserta didik dilarang membawa dan atau merokok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
Peserta didik dilarang berkelahi baik secara individu maupun kelompok, di dalam maupun di luar sekolah. Peserta didik dilarang melakukan bullying baik fisik maupun psikis kepada temannya. Berikutnya, peserta didik dilarang menghina dan atau melecehkan orang lain. Peserta didik dilarang memiliki dan atau membaca media cetak atau elektronik yang berbau pornografi. Dan peserta didik dilarang membawa dan atau minum minuman keras di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Berikutnya masih tentang larangan bagi peserta didik yang tidak boleh kalian lakukan. Di antaranya, peserta didik dilarang membawa HP ke sekolah, kecuali untuk media pembelajaran dan hal penting lainnya seizin sekolah. Selanjutnya, peserta didik dilarang bermain sepak bola pada jam PBM atau proses belajar mengajar ya, kecuali jam olahraga. Peserta didik juga dilarang membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Peserta didik dilarang melakukan perjudian, pemerasan, dan dilarang pula membawa dan atau membunyikan petasan di dalam sekolah. Peserta didik juga dilarang membawa senjata tajam atau senjata api. Berikutnya masih larangan untuk peserta didik, yaitu dilarang melakukan perbuatan asusila. Peserta didik juga dilarang mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, dan karyawan, baik langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, peserta didik dilarang mengambil barang milik orang lain atau mencuri. Peserta didik juga dilarang merayakan ulang tahun dirinya sendiri maupun temannya di sekolah dengan cara yang tidak baik dan mengganggu 6K. Peserta didik dilarang juga merusak fasilitas dan lingkungan sekolah. Itu larangan-larangan bagi kalian. Berikutnya saya sampaikan pula sanksi atau tanggung jawab yang harus kalian terima, yang harus kalian lakukan ketika kalian melanggar tata tertib sekolah. Ya, di antaranya yang pertama, akan kami berikan peringatan secara lisan kepada peserta didik tersebut. Yang kedua, peringatan secara tertulis dan surat kesepakatan bersama orang tua untuk membimbing secara bersama-sama. Dan yang ketiga, dikembalikan kepada orang tua sesuai kesepakatan sekolah dengan orang tua. Berikutnya, tentang penutup, jika ada hal-hal yang penting dan belum tertuang dalam tata tertib ini akan diatur di kemudian hari sebagai adendum tata tertib siswa ini. Peraturan atau tata tertib SMP Negeri 21 Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Juli tahun 2020. Demikian anak-anak sekalian kelas 7 yang hebat. Tata tertib dari SMP Negeri 21 Surabaya. Mohon dengan kesadaran kalian ketika nanti kalian sudah masuk sekolah, benar-benar dengan kesadaran sendiri dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tata tertib ini dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan, tata tertib ini nanti kalian lakukan ketika kalian masuk sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.